Perkenalkan, nama saya Ibrayani Nasution sebagai calon guru penggerak Angkatan 11, Kabupaten Pasaman Barat. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan wawancara dengan kepala sekolah tempat saya bertugas, yaitu SDN 02 Lembah Melintang dengan Ibu Salma. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu, atas waktunya. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah sehat, baik. Baik, Bu, ini saya ada tugas, Bu, dari guru penggerak untuk melakukan wawancara terkait tentang pengambilan keputusan di instansi yang Ibu pimpin. Jadi ada beberapa pertanyaan nanti yang mungkin bisa Ibu jawab. Kalau mungkin tidak berkenan menjawab, dipersilahkan, Bu, ya. Kita mulai, Bu, ya. Untuk yang pertama nih, Bu, selama Ibu menjadi kepala sekolah di sini atau tempat-tempat sebelumnya, bagaimana cara Ibu untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun kasus bujukan moral? Bagaimana cara Ibu mengidentifikasikan kasus-kasus itu, Bu? Baik, ya memang kasus-kasus itu kadang-kadang sama-sama mengandung kebaikan, cuma kadang-kadang kita sebagai kepala sekolah tidak mungkin kedua-duanya kita harus putuskan salah satu. Biasanya kalau kita putuskan itu kasus dilema etika yang artinya beda dengan kasus hitam putih. Kalau kasus hitam putih itu sudah jelas pasti, tapi kalau dilema etika itu sebetulnya kita memilih manapun kita tidak salah. Cuma kadang-kadang kita harus memperhatikan juga dengan kondisi sekolah kita yang mana yang harus kita ambil. Kita harus memperhatikan situasi guru, situasi anak, dan situasi sekolah itu yang biasanya akan menjadi hal pertimbangan kita sehingga kita jatuh kepada keputusan tersebut. Oh begitu, Bu, ya. Baik, Bu, jadi memang dibilang benar salah, bukan benar salah, karena dilematika ini kan dihadapkan kepada benar dengan benar, Bu, ya. Selanjutnya, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di tempat Ibu yang pernah Ibu pimpin, di mana kasus-kasus misalnya ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Jadi bagaimana cara Ibu menjalankan pengambilan keputusan kalau kasusnya dua-duanya sama, Bu? Ya, misalnya dua-duanya bagus, tapi kita kan harus melihat bahwa itu kebermanfaatannya keputusan itu terhadap kepentingan yang ada di sekolah. Jadi keputusannya misalnya A bagus, tapi jangkauannya hanya kepada beberapa atau mungkin kita katakan anak saja, tapi misalnya keputusan B bisa menjangkau anak dan bisa menjangkau semua kalangan. Itu yang bisa kita jadikan bahan pertimbangan. Artinya pertimbangan untuk memutuskan, tetapi dalam memutuskan biasanya kami sebagai kepala sekolah kan bukan penguasa tunggal lah di sekolah. Itu kan ibaratnya keputusan itu kolektif, kolegial ya, tetapi kita juga harus meminta saran dari teman-teman guru yang lainnya, atau mungkin juga kita bisa sharing pengalaman di sekolah juga terhadap FK3S, yaitu musyawarah kerja kepala sekolah, dalam artian begini, manakala kasus yang kita hadapi itu kepala sekolah di tempat lain mana tahu juga pernah mengalaminya, tapi walaupun demikian kita tetap juga pertimbangkan keadaan sekolah kita, karena walaupun kita mengambil keputusan itu juga akan menjadi bahan pertimbangan karena kondisi sosial, ekonomi, dan sebagaimana tiap sekolah, baik orang tua maupun anak-anak akan pasti berbeda-beda. Nah, itu akan menjadi bahan pertimbangan juga di dalam memutuskan sesuatu. Ya, Bu. Artinya kita minta pendapat dari kelompok kepala sekolah, yaitu FK3S dan guru-guru yang ada di sekolah tersebut. Ya, Bu, baik, Bu. Jadi walaupun sama-sama benar, artinya kemanfaatan lebih besar mana yang lebih diputuskan, Bu, ya. Nah, kalau misalnya langkah atau prosedural step by step-nya lebih baik diputuskan, Bu, atau misalnya langkah atau prosedural yang diputuskan yang biasa atau yang pernah Ibu lakukan itu tahapannya mulai dari mana saja, Bu, biasanya, Bu?
Ya, biasanya memutuskan sesuatu memang kalau keputusan itu harus ya kita tidak langsung memutuskan. Ada waktu jeda untuk meminta pertimbangan-pertimbangan pada pihak-pihak lain. Seperti karakteristik anak juga menjadi bahan pertimbangan sehingga kita berharap apa yang kita putuskan itu walaupun kita tidak pernah bermimpi bahwa apa yang kita putuskan itu akan menyenangkan semua orang. Itu hal yang kita perhatikan. Tapi kita berusaha meminimalisir, misalnya tidak ada satu keputusan itu yang bisa memuaskan semua orang. Artinya bisa memuaskan semua guru, bisa memuaskan semua anak-anak kita, bisa memuaskan orang tua itu. Kita tidak pernah bermimpi seperti itu, tapi minimal kita berusaha bahwa apa yang kita putuskan itu meminimalisir yang tidak puas. Rumah itu harus dipegang, artinya tidak sependapat itu biasa. Berarti sharing dengan yang lain dapat mempertimbangkan baik gurunya gitu Bu ya. Baik dari yang dilakukan, hal-hal apa sih yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambil keputusan-keputusan di 5 etika ini. Ya. Sering berbicara dengan guru-guru dan anak-anak ini juga sebenarnya kalau sebagai pemimpin berbicara itu sebetulnya secara tidak langsung kita juga bisa menjajaki kemauan lalu tabiat atau yang lain-lain dari berbicara tadi sehingga menjadi bahan pertimbangan kita dalam tabiat atau yang lain-lain dari berbicara sehingga menjadi bahan pertimbangan kita dalam memutuskan suatu keputusan. Assalamualaikum Bu Fatma, apa kabar Ibu hari ini? Waalaikumsalam, alhamdulillah sehat. Terima kasih Bu atas waktunya. Saya mohon maaf Bu telah mengganggu waktu Ibu Fatma. Saya sebagai calon guru penggerak nih Bu, ada tugas yang ingin saya lengkapi yaitu mewawancarai 2 kepala sekolah. Kalau Ibu izinkan, saya ingin meminta waktu Ibu sebentar untuk menanyakan beberapa pertanyaan. Boleh Bu? Nah, silakan. Terima kasih Bu. Pertanyaan pertama yang ingin saya tanyakan nih Bu, bagaimana cara Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral Bu? Ya, selama ini saya menerima informasi dari kedua belah pihak yang berkaitan. Saya tidak menggunakan perasaan, melainkan berdasarkan fakta dari pihak terkait. Saya ingin mendapat konfirmasi dari pihak pertama dan pihak kedua, lalu memberikan kebijakan mengenai persengketaan tersebut. Oh begitu Bu ya. Selama ini Bu bagaimana cara Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan bersama-sama atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Dalam mengambil keputusan tersebut, yaitu saya selalu melihat dari 2 sisi yang membawa manfaat akhir berdasarkan urgenitas keputusan tersebut, langkah-langkah atau prosedurnya, seperti itu. Oh berarti seperti apa yang bisa Ibu lakukan Bu selama ini tentang kasus tersebut? Dalam mengambil keputusan, saya menggunakan langkah POK atau planning. Saya merencanakan dengan cermat setiap kebijakan yang akan dikeluarkan atau organisasi. Saya mengorganisasikan dengan semua koordinasi atau actuating, menggerakkan semua elemen dalam organisasi untuk melaksanakan kebijakan atau controlling, pemantauan dan setiap pelaksanaan kebijakan untuk melanjutkan tentu terus dilakukan perbaikan. Oh baik Bu. Hal-hal apa saja nih Bu yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika di sekolah Ibu Bu? Dalam kasus ini, hal yang menurut saya efektif ialah melihat dari sudut pandang kemanusiaan dengan mempertimbangkan urgenitas dan mengambil resiko terkecil. Hal-hal apa saja Bu selama ini yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang Ibu hadapi? Yaitu unsur kemanusiaan dalam mengambil keputusan.
Saya berusaha memposisikan bila saya ya sendiri yang berada dalam kasus tersebut, bagaimana kalau saya sendiri yang berada di pihak yang terkasus seperti itu. Apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus, Bu? Dilema etika, apakah Ibu menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan, bentuk atau prosedur apa saja sih yang bisa Ibu jalankan? Saya menunggu situasi kondusif ya untuk membuat kebijakan. Karena bila terburu-buru itu berdampak kurang baik. Jangan sampai kebijakan yang saya buat itu melukai atau merugikan pihak terkait saat dilaksanakan. Tetapi saya juga bisa melihat urgensinya dalam menetapkan kebijakan. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika, Bu? Yaitu potensi dari para koordinator di bidang masing-masing. Ya, koordinator ini memberikan sudut pandangnya sehingga membantu dalam mengeluarkan kebijakan. Meskipun saya sebagai kepala sekolah bisa mengeluarkan kebijakan secara sepihak, tetapi tidak saya lakukan seperti itu. Saya terus berkoordinasi dengan teman-teman yang sudah saya sepakat untuk hal tersebut. Dari semua hal yang telah disampaikan pembelajaran, apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam pengambilan keputusan dilema etika itu, Bu? Dari setiap peristiwa atau kebijakan yang sudah saya keluarkan, saya selalu mencari hikmah di balik semua itu, karena pengalaman itu adalah guru yang paling berharga. Ini menjadikan kemampuan saya dapat membuat kebijakan sendiri semakin terasa. Baik, Bu, terima kasih, Bu, untuk sharing hari ini. Mudah-mudahan dari jawaban Ibu tadi bisa jadi acuan saya ke depannya. Terima kasih, Bu, untuk pengalaman dan sharingnya. Mudah-mudahan berguna untuk saya dan bisa jadi pembelajaran buat saya. Terima kasih, Bu. Sama-sama, Ibu.